حمدا ناعما حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ونشكر ونمر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الاهوال والافات وتغفر لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترضون بك على الدرجات وتبلغنا بأسرار ويكفي جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنه السميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا اللهم اجعل أولادنا وذريتنا من أهل العلم والخير وأهل القرآن ولا تجعل أهل الجهل والضير وأهل الطغيان ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد خير خلقه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين على محمد صلى عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل عليه وبارك وسلم سيدنا وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama yang kami hormati DKM Masjid Jami Al-Istiqomah beserta jajaran, yang kami hormati guru kita bersama Ustadz Haji Muhammad, yang kami hormati guru kita bersama Ustadz Haji Muhammad Sohail Ali SAG, yang kami hormati para bapak-bapak haji, tokoh-tokoh dan aparatur negara, dan yang kami hormati jamaah sekalian. Seperti biasa, sebelum kita mulai pengajian kita, marilah sama-sama kita berselawat kepada Nabi. Mudah-mudahan dengan pengaruhnya selawat ini Allah bukakan pintu ilmu bagi kita.
اللهم صل وسلم وبارك عليه يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا أكرم خلق بالي من ألوذ به سواك عند حلول الحديث الأممي يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ولن يضيق الرسول الله جاءوك به إذ الكريم تجلى باسم منتكب يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم فإن من وجودك والدرات ومن علومك علم اللوح والقلم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ناس لا نعلتي من جنتي أجوال إن الكبائر في مرانك الأمم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Yang saya hormati, saya muliakan guru kita Ustaz Muhammad. Yang saya hormati, saya muliakan Ketua DKM Masjid Al-Istiqomah. Yang saya muliakan seluruh jamaah sholat subuh. Yang alhamdulillah pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala menghadirkan kita di masjid ini setelah ibadah sholat subuh, melanjutkan dengan kajian rutin setiap Ahad pagi. Yang Ahad pertama ini kita kaji tentang hadis-hadis Rasulullah SAW. Hadirin sekalian, seperti biasa saya akan membacakan hadis Rasulullah SAW yang pagi hari ini sampai pada hadis yang ke-9. Hadis ini saya ambil dari kitab Al-Jawahir karya Dr. Kiai Haji Ahmad Dimyati Badruzzaman. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsu tasi'u, hadis yang ke-9. Jadi tis'atun itu 9. Kalimat tis'atun itu ada dalam Quran itu tis'atun wa tis'ina na'jatan. Ya. Ketika menceritakan tentang kisah ya, nabi yang gagah perkasa, ya, raja juga yang sudah punya 99. Nah, di situ diceritakan seperti memiliki kekayaan berupa hewan peliharaan itu 99. Tis'atun wa tis'ina na'jatan. Jadi tis'un itu artinya 9. Bisa dibaca tis'atun, bisa dibaca tis'un. Ya. Nah, karena ini konteksnya diartikan yang ke, ya, maka menggunakan at-tasi'. Ya. Kenapa tidak menggunakan at-tasi'ah? Ya, karena yang disifatinya itu al-hadisu. Al-hadisunya itu muzakkar, sehingga at-tasi'nya pun harus muzakkar. Jadilah dia al-hadisu tasi'u, hadis yang ke-9. Ani Nu'man bin Bashir, dari Nu'man bin Bashir, ya. Oleh ulama ahli hadis, ya. Nu'man bin Bashir ini di belakangnya ada nama Al-Ansori juga. Jadi termasuk dari sahabat Nabi dari golongan Ansor. Ansor ini seperti yang kemarin saya sampaikan tentang Abu Ayyub Al-Ansori, adalah orang yang sahabat Rasul yang ada di Madinah. Karena menolong sahabat-sahabat Rasul yang hijrah dari Mekah ke Madinah, maka disebut Ansor. Ansor itu artinya menolong. Nah, kata ulama ahli hadis ini, Nu'man itu meriwayatkan hadis lebih kurang 114 hadis, ya, yang diriwayatkan atau berasal dari Nu'man. Dia dapat dari sini, dapat dari sini, dapat dari sini, ya, mendengar ucapan Rasulullah SAW, ya, sehingga lebih kurang ada 114 hadis yang sanadnya itu berasal dari Nu'man bin Bashir. Ya. Amin Nu'man bin Bashir, dari Nu'man bin Bashir, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, masalul mu'minina, masalul mu'minina, perumpamaan orang-orang mukmin. Hadis sebelumnya Rasulullah pun, ya, pernah mengumpamakan seorang mukmin itu seperti satu bangunan, kalbunya seperti satu bangunan. Nah, di hadis 9 ini pun Rasulullah SAW mengumpamakan, ya, masalul mukminina. Jadi misal itu perumpamaan, ya, jadi boleh jadi bahasa Indonesia. Begitu banyak bahasa Arab yang sudah menjadi kata serapan jadi bahasa Indonesia. Salah satunya ini, ya, masal, misal, perumpamaan, contoh.
di dalam saling mencintai. Ya. Jadi kalau menggunakan model kalimatnya seperti ini, tawaddi, itu saling mencintai. Jadi saling mencintai. Bukan hanya satu orang yang mencintai orang lain, tetapi keduanya saling mencintai. Jadi kata Rasul, perumpamaan seorang mukmin atau perumpamaan orang-orang mukmin, kita yang hadir di masjid ini masuk kategori mukminina, orang yang beriman. Kalau mukmin itu orang yang beriman. Kalau muslim itu orang yang berserah diri. Muslim. Kita beragama Islam, maka orang yang disebut muslim. Kita beriman kepada Allah, maka orangnya disebut mukmin. Jadi ada mukmin, ada muslim. Kita orangnya ikhlas, maka disebut mukhlis. Maka ada orang tua yang pengen anaknya itu jadi orang ikhlas, disebutnya atau dinamai mukhlis. Ada juga orang tua yang namanya anaknya mukhlas. Ada mukhlis, ada mukhlas. Kalau mukhlas itu yang diikhlaskan. Kalau mukhlis itu orang yang ikhlas. Kita hadir dari rumah tadi, ya, untuk melaksanakan sholat subuh, ya, di masjid ini. Ini dalam rangka apa? Mukhlisina lahud din. Bukan karena apa-apa, tetapi karena keikhlasan kita. Mukhlisina lahud din. Karena urusan agama, jadi ini perintah, maka dilakukan secara ikhlas. Nah, kita mestinya begitu, Pak. Dalam urusan agama, apapun yang kita lakukan itu harus berdasarkan keikhlasan. Karena keikhlasan itu yang akan membuat amal kita menjadi bernilai. Ya, akan bernilai. Kita hadir di masjid ini dari sebelum subuh sampai nanti terbit syuruk. Pulang kita dari masjid ini dalam keadaan langit sudah terang, maka nilainya, nilai ibadahnya itu sama dengan orang yang haji mabrur. Nilai ibadah. Itu. Ya. Jadi masalul mu'minina fi tawatihim, perumpamaan orang-orang mukmin di dalam kecintaan mereka. Jadi saling mencintai sesama mukmin. Kalau melihat orang, ya, dia sebagai mukmin, maka dia saudara seiman, sama-sama mukmin. Ya, jadi ini ada cerita tentang orang yang mengunjungi salah satu daerah yang muslimnya minoritas. Itu kalau ketemu saudara mukmin, Pak, ketemu sama-sama mukmin, itu senangnya luar biasa. Kalau lingkungan kita mayoritas beragama Islam. Tapi coba kalau kita ke Korea, ke Thailand, ya, yang muslimnya minoritas, kita ketemu dengan sesama mukmin, misalnya lagi beli makanan, sama-sama mencari makanan halal, itu nikmatnya luar biasa. Sama-sama mencari masjid untuk melaksanakan sholat Jumat, ya, itu sebuah keistimewaan yang luar biasa. Ya kita mah di sini mayoritas, jadi biasa aja ketemu dengan sesama mukmin. Kalau di sana girangnya luar biasa. Ya, sama-sama bertuhankan Allah,
sama-sama mencari masjid untuk melaksanakan sholat Jumat, sama-sama mencari makanan dan minuman yang halal. Nah, di Indonesia sekarang penjamin makanan dan minuman yang halal itu bukan lagi dari Majelis Ulama Indonesia. Jadi ada bagian khusus lah yang menilai makanan dan minuman itu halal atau tidak. Maka jangan aneh nanti kalau misalnya kita ke Indomaret, kita ke Alfamart belanja makanan dalam kemasan, itu tidak ada lagi stempel Majelis Ulama Indonesia yang mengatakan bahwa makanan atau minuman itu halal, itu jangan. Ya. Kalau sekarang masih ada Pak, kita belanja supermarket, ya, cek, ya misalnya, nah minuman ini, lek mineral ini, yang ada manis-manisnya, ini masih ada stempel halal, ini ada halal sih. Ya, ini menjadi jaminan bahwa minuman yang akan masuk ke badan kita ini adalah minuman yang halal. Bayangin kalau misalnya kita beli minuman atau beli makanan yang gak ada stempel halalnya masuk ke badan kita. Ya, misalnya tulisannya Cina semua, kita nggak ngerti dari tulisan. Terus nggak ada stempel halalnya, itu jangan sekali-kali dibeli Pak. Ya, jangan sekali-kali dibeli makanan minuman karena meragukan, belum ada legalitas halal haram. Bayangin kalau itu masuk ke badan kita. Karena ada di sosial media itu yang orang mesen makanan lewat GoFood, ya dia nggak tahu itu makanan apa, tahu-tahu begitu nyampe dia baca itu kemasannya ternyata daging babi. Ya. Dia nggak tahu asal pesenannya begitu dilihat kandungannya, ya, isinya ternyata daging babi. Dan bagi kita itu masih haram. Ya, lahmul khinzir, ya, daging babi itu nggak boleh konsumsi. Dan apapun yang berasal dari binatang itu tidak boleh kita konsumsi. Ya, baik dagingnya, tulangnya, atau minyak. Ya. Maka perlu kita ketika masuk ke rumah makan di mall atau di pusat-pusat makanan itu menanyakan apakah warung itu menggunakan minyak babi atau tidak. Ya, ini menjadi penting untuk memelihara badan kita ini dari masuk barang-barang yang haram. Makanan, minuman yang haram itu kita jauhi. Ya. Kita lanjutkan masalul mu'minina fi tawadihim, dalam kecintaan. Ya, di antara mukmin itu fi tawadihim, dalam kecintaan, wa tarahumihim, dan saling menyayangi, saling mengasihi. Ya. Jadi ini Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk saling mencintai sesama mukmin, saling mengasihi sesama mukmin, wa ta'atu fihim, ya, saling bahu membahu, saling membantu. Kalau ada mukmin yang satu merasa kekurangan, maka kita bantu. Ya. Kalau ada kita lihat mukmin kesulitan, kita bantu. Ya. Jangan sampai dia larinya kemana.
kepinjaman online. Ya, kepinjaman online yang baru-baru ini oleh Majelis Ulama Indonesia, pinjaman online itu haram. Majelis Ulama Indonesia sudah mengeluarkan fatwa. Ada 2 fatwa yang berkata pinjaman online dengan menjadi buzzer, menjadi buzzer. Yang kerjaannya tukang yang menghasut ulama-ulama yang mereka tidak sukai, ya, para kiai yang tidak mereka sukai. Pokoknya orang-orang yang tidak disuka, itu mereka ajar di media sosial. Ya. Jadi sesama mukmin dalam kecintaannya, dalam kasih sayangnya, dalam saling bahu membahunya. Ya. Masalul jasadi seperti satu jasad, satu badan. Jasad kita ini, badan. Ya. Idza shtaka minhu udwun. Badan itu kan ada kepala, ada badan, ada tangan, ada kaki, dan lain sebagainya. Idza shtaka minhu udwun, kalau ada satu saja bagian dari badan itu merasa sakit, apakah kepalanya, apakah giginya, apakah lidahnya yang sariawan, apakah tangannya, apakah kakinya, ya. Tada'ala sairul jasad. Maka kalau kepala sakit, Pak, kita kepala sakit nih, atau gigi sakit, itu kira-kira yang sakit cuma gigi doang, apa semua badan kita yang sakit? Semua badan kita masih sakit. Kita ngerasain cantengan misalnya di jempol tuh, cantengan. Apakah yang sakit jempolnya doang? Semua badan kita sakit. Ya. Semua badan kita sakit. Nah, kata Nabi, begitulah mestinya orang-orang mukmin dengan mukmin yang lain. Kalau ada mukmin yang satu disakiti atau dia sakit, maka mukmin yang lainnya pun harus merasa sakit. Ya. Maka misalnya kita lihat cerita penindasan orang-orang Muslim di Palestina, penindasan orang-orang Muslim di Cina, penindasan orang-orang Muslim di mana lagi? Di Burma dan negara-negara lain atau di Indonesia sekalipun. Ketika ada mukmin atau Muslim lain yang disakiti, maka kita pun harus merasa sakit, harus merasa gak enak. Maka kita jangan tenang-tenang aja kalau melihat ada mukmin yang disakiti, ada mukmin yang dizolimi, ada mukmin yang dirampas hak-haknya. Kita harus merasa sakit. Kalau rasa ini sudah hilang, Pak, mukmin yang lain disakiti kita diam-diam aja, mukmin yang lain dizolimi kita diam-diam saja, mukmin yang lain dirampas hak-haknya, tidak ada dalam hati kita itu merasa sedih sedikit pun, maka kita tidak termasuk pada ayat ini, tidak termasuk pada hadis ini yang kata Nabi, mestinya seorang mukmin itu dengan mukmin yang lainnya seperti satu badan, seperti satu tubuh. Ya. Tada lahu sa'irul jasadi bisahari wal humma. Jadi kalau ada yang sakit satu aja nih, badan kita ikut meriang, badan kita ikut demam. Mestinya begitu. Kalau udah terjadi seperti itu, sesama mukmin sudah saling bahu membahu, sudah saling mencintai, sudah saling mengasihi, maka menjadi kuat. Mukmin itu menjadi kuat.
nggak gampang dipecah. Ya, di Mampang ini misalnya, kalau udah terjadi itu saling mencintai, saling mengasihi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kampung kita itu nggak gampang dipecah. Ya, karena selisih paham, beda pendapat, nggak mudah dipecah belah. Kenapa? Dasarnya hadis lagi. Masih saudara seiman, masih saudara seagama. Kalau misalnya ada hal-hal yang terjadi perbedaan-perbedaan, mestinya lebih banyak mencari persamaannya. Kata almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ kan begitu. Jangan nyari perbedaan, tapi nyarilah persamaan. Artinya sama-sama beriman, sama-sama muslim. Yang dicari itunya. Kalau sudah muslim, kalau sudah mukmin, berarti dia saudara kita. Ya, harus kuat. Bentengi kampung kita ini, bentengi lingkungan kita ini dengan kecintaan sesama mukmin, dengan kasih sayang sesama mukmin. Apa yang bisa kita bantu terhadap mukmin yang lainnya, maka bantu. Ya. Pada hadis yang lalu pernah saya ceritakan itu, Abu Ayyub Al-Ansari, orang yang paling miskin di Madinah. Orang yang paling miskin di Madinah saja bisa sedekah rumah kepada Rasulullah SAW. Ketika Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah, itu rumahnya, rumah Abu Ayyub Al-Ansari, orang yang paling miskin di Madinah, itu diberikan kepada Rasulullah SAW. Ini saking mencintai Rasulullah SAW. Ya. Nah, ini kita bisa mencoba menerapkan hadis ini dalam kehidupan kita. Ya. Maka nggak gampang dipecah. Sekarang kan nggak kedengaran lagi antara perbedaan antara subuh kunut dengan nggak kunut, kan nggak kedengaran lagi. Kalau dulu kan santer. Ya. Apa orang yang memperdebatkannya yang udah nggak sembahyang subuh kan? Kalau dulu tajam itu, kalau sekarang udah enggak. Ya, ada yang sembahyang subuh. Nah itu ya, itu satu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kita kalau baca hadis di bawahnya itu sudah ada Bukhari Muslim. Ya. Bisa juga disebut dengan muttafaqun alaihi. Muttafaqun alaihi itu Bukhari Muslim atau Syekhani. Ya, Bukhari Muslim, maka hadis itu adalah hadis sahih. Hadis sahih. Dari mana kita tahu itu hadis sahih? Dari kitab hadis yang dihimpun oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Perlu juga kita baca-baca itu, Pak. Benar nggak ini yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim? Benar nggak? Hadis nomor berapa? Sekarang udah canggih. Ada aplikasi ilmu hadis. Ada aplikasi mustalahul hadis, ya. Ada hadis, ada kutubus sitah. Itu ada semua. Tinggal cari ini hadis ini, Pak. Hadis ke-9 nih dari Nu'man bin Bashir. Benar nggak ini hadis Bukhari Muslim? Kita tinggal cari. Ya. Maka salah satu ulama hadis yang belum lama meninggal dunia, ya, Dr. Fatullah itu beliau membuat aplikasi hadis, ya, salah satu peninggalan yang luar biasa. Ya, ketika kita mencari hadis A atau hadis B, hadis tentang apa nih? Misalnya hadis tentang kasih sayang, maka muncul ini, tinggal diklik. Kita nyari ayat tentang kasih sayang, tinggal diklik muncul. Ya, tinggal
kita ini ketika ada HP di tangan kita, apa yang mau kita lakukan itu tergantung dari tangan kita. Mau belajar nggak? Ya. Itu, ya. Kemudian hadis yang berikutnya, kita baca 2 hadis. Al-hadisul ashir, hadis yang ke-10. An Anas bin Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Anas bin Malik ini adalah orang yang membantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di rumahnya. Anas bin Malik sama orang tuanya dititipkan kepada Rasulullah, ya Rasul, anak saya titipkan di sini, ya, untuk belajar Islam dari engkau. Ya kayak kita orang tua di mondok, Pak, mondokin anak kita, kan ketemu kiai itu, Pak Kiai, ini saya nitipin anak saya nih, ya, untuk belajar agama di sini. Kita kan kadang-kadang orang sekarang nyekolahin anak di pondok, tapi belum pernah ketemu sama kiainya. Kita taruh aja, kalau udah ketemu panitia penerima santri baru, ya udah ditaruh. Enggak ketemu sama kiai. Mestinya kita kalau nyantrenin anak, mondokin anak, temu sama kiainya. Pak Kiai, ini saya titip anak, saya di sini, ya, supaya bisa belajar agama di situ. Ya, udah begitu bocah jadi tinggal aja, nggak dilawak lagi, lupa punya anak di pondok. Ya, jadi ini ada salah satu etikanya itu, kita ketika mondokin anak di salah satu pesantren, temuin kiainya. Nah, orang tua Anas bin Malik begitu, Pak, ketika dia menitipkan anaknya supaya belajar kepada Rasulullah SAW, langsung bertemu dengan Rasul. Ini Anas bin Malik termasuk sahabat Rasulullah yang banyak juga meriwayatkan hadis. Ya, karena belajar langsung dari Rasulullah SAW. Kalau dia berkata, kalau Rasulullah SAW bersabda, ya'ba'ul mayyita, salah satu yang mengikuti mayit, ya, mayitanya di sini menjadi maf'ul bih, yang mengikuti mayit, orang yang meninggal. Jadi bukan mayit itu, kalau dibaca mayit itu dia menjadi fa'il, menjadi subjek, tapi dia menjadi maf'ul, yang ba'ul mayita. Yang mengikuti mayit itu salah satu ada 3. Jadi siapapun yang meninggal dunia nih, kita yang hadir di sini atau saudara-saudara kita yang sudah meninggal dunia, itu pasti diikuti oleh 3 hal. Ya. Fayarji'u isnani, yang 2 pulang, yang 2 pulang. Kan 3 ikut tuh, yang 2 pulang lagi, balik lagi. Wa yabqa ma'ahu wahidun, dan yang tinggal sama dia itu cuma 1. Yang 2 kan pulang. Jadi 3 ikut, tapi yang 2 pulang. Apa yang yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Jadi 3 hal tadi yang ikut itu, yang pertama ahluhu, keluarganya. Maka keluarga Rasul itu sering disebut dengan ahlul bait. Keluarga Rasul ahlul bait. Yang kedua maluhu, hartanya. Keluarganya ngikut nganterin suaminya atau istrinya atau orang tuanya atau tetangganya atau keluarga itu ikut nganterin. Wa maluhu, dan hartanya, ya mobilnya ngikut nganterin, ya motornya ngikut nganterin, ya itu malu, harta. Wa amaluhu, dan
malu. Maka yang pulang itu keluarga pulang, motor mobil pulang. Nggak mungkin tinggal di kuburan, kan nggak mungkin. Ya. Ada di sosial media itu orang yang saking cinta sama motornya pengen dikubur sama motor-motornya. Ini kan besar, sudah salah. Dalam Islam ini, ketika ada benda berharga yang ikut terkubur ya ke dalam kuburan itu, maka itu boleh digali untuk diambil benda berharganya itu. Artinya apa? Ketika sudah masuk alam barzakh, sudah masuk ke kuburan, ya sudah, yang masuk itu cuma badannya dia dengan kain kafan, yang lain diambil. Tikar aja diambil lagi kan? Tikarnya itu ambil, itu masih bisa dipakai. Apalagi misalnya emas jatuh ke situ, HP jatuh ke situ, ambil, boleh diambil. Nah ini yang dua pulang, keluarganya pulang, hartanya pulang. Tadi motor mobil yang ngikut nganterin jenazah itu dua-duanya pulang. Wa yabqa amaluhu, dan yang tinggal bersama dia itu adalah amalnya. Jadi yang tinggal itu amalnya. Lah kalau nggak ada amalnya, nggak ada yang ditinggal. Kalau nggak ada amalnya, maka rugilah kita kalau satu hari kita ini tanggal berapa ya? Tanggal 5 Desember 2021 hari Ahad. Dari sepanjang kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, nggak ada amal yang bisa kita banggakan untuk dibawa ke kuburan. Itu kita rugi, celaka kita. Ya. Tapi kalau subuh ini kita udah sholat qobliyah subuh, tadi sudah tahajud, bahkan tahajud qobliyah subuhnya berjamaah, kita lanjutkan dengan mengkaji. Ini amal, Pak. Ini amal. Ya. Maka mudah-mudahan amal di tanggal 5 Desember inilah yang membawa kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itu yang tinggal. Ya. Jangan sampai tidak ada amal yang kita bawa ke kuburan. Karena kalau udah di kuburan nggak bisa beramal lagi. Ya. Wala rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaq. Pengen ditunda, ya Rob, tunda sebentar. Saya pengen sedekah. Saya pengen beramal supaya kuburan saya ini terang, supaya kuburan saya ini wangi, supaya kuburan saya ini luas. Gimana caranya supaya kuburan luas, kuburan terang, kuburan wangi? Ya beramal. Amal yang seperti apa? Mukhlisina lahuddin. Amal yang tidak tercampur dengan niat-niat riya. Amal yang tidak tercampur dengan niat-niat yang tidak baik. Pokoknya udah ke masjid, sholat berjamaah, selesai. Nggak ada niatan-niatan lain dalam hati kita. Maka itu bisa menjadi amal andalan kita yang bisa kita bawa ke kuburan kita. Ya. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari. Nah, hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, saya kira itu kajian kita pada subuh kali ini. Dua hadis. Ya, dua hadis. Satu tentang perumpamaan orang-orang mukmin dalam kecintaannya, dalam kasih sayangnya, dalam saling bantu membantunya harus seperti satu jasad, satu tubuh. Ya, kalau yang lain disakiti, dia pun merasa sakit. Kalau yang lain ada yang dizolimi, maka dia pun merasa dizolimi. Akan muncul nanti saling bantu membantu.
saling mengasihi, saling menyayangi. Ya, itu satu. Yang kedua, hadis 10, bahwa setiap kita yang meninggal dunia pasti 3 yang ikut, pasti. Keluarga, harta, amal. Keluarga, harta, amal. Yang 2 ini akan balik. Keluarga kita akan kembali, harta kita pun juga akan balik lagi. Yang tinggal cuma 1, yaitu amal kita. Ya, itu yang tinggal nemenin kita di kuburan. Maka rugilah mereka yang tidak punya amal kebajikan selama hidupnya. Beruntunglah mereka yang banyak membawa amal kebajikan selama hidup. Dan mudah-mudahan kita ini termasuk orang-orang yang banyak amal kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Supaya kuburan kita terang, supaya kuburan kita luas, supaya kuburan kita wangi. Sehingga kita ketika dibangkitkan dari dalam kubur, itu Allah bangkitkan kita dengan wajah yang bercahaya, wajah yang berseri-seri. Itu wajah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ya karim ya Allah ya Rahman Rahim. Allah bi'adil Fatihah wa bisiril Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah wa bi barakatil Fatihah wa qadil اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم إنا نسألك بحسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. دعواهم فيها سبحانك وتحيتهم فيها السلام. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Mau bikin kalender nih kan, foto lu yang bagusan ya. Ini Pak. Bismillah.